Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa ikhwati fid din, jamaah salat maghrib, musalla al-ijabah rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma alhamdulillah ala kulli hal. Thumma mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Doa sesudah hujan turun, selesai hujan turun adalah mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kami telah diturunkan hujan dengan rahmat dan karunia Allah. Menunjukkan sekali lagi hujan itu rahmat. Kalau akhir-akhir ini hujan dirubah Allah menjadi musibah, ada kesalahan kita di hadapan Allah. Ada perbuatan kita yang mendatangkan murka Allah, makanya hujan harusnya rahmat menjadi musibah. Kemudian kita banyak bersyukur, banyak bertahmid di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya yang patut kita puja dan puji hanya Allah, bukan makhluk ciptaan. Yang patut kita takut hanya Allah Subhanahu wa taala, walam yakhsha illallah. Orang beriman tidak pernah takut dengan apapun termasuk virus corona. Karena virus ini hakikatnya makhluk ciptaan Allah. Apalagi makhluk ciptaan Allah ini sangat kecil, tidak bisa terlihat oleh kasat mata. Menurut penelitian, virus ini ukuran diameternya hanya 400 sampai dengan 500 mikromili. Jadi kecil sekali, nggak bisa dilihat. Dan kita ketahui bersama, virus ini yang menemukan seorang dokter di Wuhan, dan dia menemukan virus ini dan dia menamakan virus corona. Tapi hari ini penemunya sudah lama, malah sekitar sebulan setengah yang lalu duluan mati. Dan pemerintah Republik Indonesia juga mengakui ada dokter yang menangani pasien virus corona di negeri ini juga mengalami ajal kematian. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu, betapa berguncangnya dunia hari ini. Kalau kita orang beriman, kita akan melihat justru dengan wabah, dengan virus ini ujian keimanan seorang hamba di hadapan Allah. Sejauh mana lebih kita takuti dalam hidup kita lebih takut kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, atau kita lebih takut kepada makhluk ciptaannya seperti virus corona atau COVID-19. Dan alhamdulillah, jazakallah khairan, saya ingin mengucapkan kepada seluruh jamaah musalla ijabah, qadarullah, saya baru aja tiba dari safar saya ke 4 negara tanggal 3 Maret yang lalu, yaitu seperti saya ceritakan bulan yang lalu. Saya mohon doa, alhamdulillah. Begitu kita mendarat, 2 hari kemudian kita dapat berita Israel termasuk Jordan dan Palestina tanggal 5 itu mereka menutup akses kepada turis internasional. Dan kita juga dapat berita bahwa Saudi sudah duluan mengeluarkan sebuah statement tidak mengeluarkan visa untuk umroh. Bahkan saudara kita yang sudah di Bir Ali sekalipun, sudah berada di mikot di daerah Madinah, itu tidak boleh masuk ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Tapi mereka yang sudah berada di tempat, mereka tetap melaksanakan. Dan sekarang kita lihat Jumat kemarin adalah Jumat yang sangat mengharu biru. Karena yang pernah ke sana, yang namanya hari Jumat, kita harus berbondong-bondong masuk masjid sebelum jam 9 pagi. Siapapun yang ke masjid jam 9 pagi, siap-siap sholatnya di jalanan, di emperan-emperan hotel. Kemarin Jumat itu lengang. Kita juga bisa membaca NASA sebagai sebuah institusi resmi dari Amerika itu mengakui
pusatnya bumi itu adalah Ka'bah. Bahkan ulama menyebutkan Ka'bah itu kalau ditarik garis lurus vertikal itu langsung ke arsy-Nya Allah. Bahkan tidak sedikit para saintis ilmu mengatakan bumi ini rotasi berputar seperti orang tawaf. Bahkan kalau orang berhenti tawaf di Ka'bah, ada yang mengatakan bumi ini berhenti. Betapa hebatnya kekuatan dari spiritual yang bernama tawaf itu. Jadi banyak sekali berita hoax seolah-olah orang tawaf dilarang oleh Saudi. Itu berita hoax. Yang betul orang dilarang tawaf dekat Ka'bah, ring satunya Ka'bah, tapi di lantai 2, 3, 4 tidak dilarang sampai sekarang. Cuman memang jumlah jamaah yang melakukan ibadah tersebut jauh sekali berkurang, jauh. Makanya khotib pertama sesudah virus corona merebak dan Saudi mengeluarkan amaran, banyak tangisan dalam doa beliau. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah saya bukan ngecek khusus banget. Kalau Pak Jokowi sore ini ngecek khusus banget. Karena ternyata menteri kabinetnya, menteri perhubungan dinyatakan positif kena virus corona. Pastinya nama menteri ada ajudan, ada anak buah, ada yang namanya eselon 1. Wah, kita lihat saja. Nah, kajian kita malam hari ini, kita ingin mengembalikan keimanan kita di hadapan Allah. Karena orang beriman gak pantas takut dengan makhluk ciptaan Allah. Orang beriman digambarkan oleh Allah dan surah At-Taubah surat 9 ayat 18, walam yakhsha illallah. Dia tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Jadi sudah ayat ini dan nanti kita buka ayat-ayat lain, kita bisa melihat di mana posisi kita di hadapan Allah. Sejauh mana kekuatan iman kita dengan datangnya wabah ini di hadapan Allah. Saya tidak mengatakan kita gagah-gagahan dengan iman kita, karena kita tidak tahu tolak ukur iman kita. Nggak ada alat deteksinya iman kita setinggi apa. Kalau suhu tubuh, jujur saya katakan lewat alat pengecekan suhu tubuh, itu bisa kita rekayasa suhu itu. Dengan cara apa? Saya jadi ingat ketika kami dari Palestina menuju Jordan. Itu langsung ada sebuah pemberitahuan dari imigrasi Jordan, seluruh yang masuk wilayah mereka itu dicek dengan alat deteksi tersebut. Nah, qadarullah karena saya pernah pelajari kesehatan, saya katakan pada jamaah karena ada yang usia 76, 78, ya. Biar kita nggak suhunya terlalu tinggi karena kita letih banget, kurang istirahat karena jalan terus. Setiap malam kita pindah hotel, karena pindah daerah, pindah suasana wisatanya. Coba semua bapak ibu sebelum dicek minum dulu. Minum sebanyak-banyaknya. Nah, kalau udah merasa tenang, detak jantung udah merasa normal, baru turun. Supaya nanti diceknya insya Allah normal. Kalau terindikasi ada satu orang suhunya di atas 38, nanti jadi masalah semua. Dengan izin Allah, pertama jelas kekuatan doa. Kita berdoa pada Allah dimudahkan. Allahumma sahla illa ma ja'altu sahla wa anta taj'al hasna in syi'ta sahla. Ya, atau Allahumma yassir wa la tu'assir. Terus minum, dengan izin Allah semua selamat dan kami dibolehkan masuk Jordan. Tapi sebaliknya harus disampaikan dengan jujur. Tanggal 3 jam 1 malam kami landing mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat yang kita tumpangi di Saudi Airlines itu penuh dengan penumpang. Hanya 1-2 kursi yang kosong. Saya tanya pramugarinya, yang qadarullah orang Philippines, ya. Kalau balik ke Saudi bagaimana? Dia cerita kemarin pesawat ini balik ke Saudi cuman penumpangnya 30 orang. Ya, kalau pulang penuh kenapa? Karena orang-orang yang masih dalam wilayah Mekah yang umroh ingin pulang tanah air, termasuk kami nggak ada urusan nggak umroh, dan saya bertemu dengan jamaah Ustadz Syafiq, ya, mereka umroh ke Aqsa, qadarullah mereka masuk Aqsa, tapi begitu ingin umroh tidak bisa karena sudah dilarang, sudah keluar peringatan dari pemerintah Saudi Arabia. Apa yang ingin saya sampaikan? Di Bandara Soekarno-Hatta jam 1 malam tidak ada seorang pun petugas medis yang mengecek tentang keadaan penumpang ini. Bahkan saya lihat ada beberapa orang ekspatriat. Ya, kalau kita orang Indonesia dengan ekspatriat orang asing itu kan berbeda cop paspornya. Nggak ada juga. Berarti betapa mudahnya virus ini masuk negeri ini. Dan hari ini sudah terbukti akhir. Bahkan seolah-olah ada satu lembaga SM internasional bidang kesehatan antara data dia dan data pemerintah kejar-kejaran.
Mereka duluan dapat data hari ini 129, duluan mereka menyampaikan kemarin. Nanti besok pemerintah ngomong ini duluan mereka, begitu-gitulah contoh. Ya. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, kita lihat pertama. Apa bahasa Allah dalam Al-Quran ketika suatu musibah, suatu bala, suatu wabah seperti yang kita rasakan sekarang, dunia rasakan sekarang, apa pernyataan Allah? Lihat pertama surah At-Taghabun, surat 64 ayat 11. Surat 64 ayat 11. Sudah? Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Apa saja musibah yang menimpa, yang terjadi seperti yang kita rasakan hari ini, dunia hari ini dilanda oleh wabah ini, COVID-19. Semua ini terjadi karena izin Allah. Berarti maknanya apa? Kalau Allah nggak mengizinkan, maka nggak kena. Bahasa simpelnya apa? Virus ini masing-masing udah ada nama. Apakah salah seorang jamaah mushola ijabah ada nama di virus COVID-19? Wallahu a'lam. Kalau istilah orang-orang di Gaza, banyak orang ketika saya di sana nanya, Ustadz, Palestina dibombardir. Jawaban saya hoax. Kami aman-aman saja, yang dibombardir itu di Gaza. Terus versi anak-anak Gaza yang militan, Hamas dan sebagainya, mereka sangat yakin rudal dan peluru Israel itu ada nama-nama. Kalau tidak ada nama mereka aman, maka mereka berani. Cuman senjatanya ketepel. Orang mau rudal mau apa, nama saya nggak ada, berarti aman, saya nggak akan mati. Sampai demikian keyakinannya. Virus corona juga demikian. Jangan sampai parno pula. Maka orang-orang parno berdasarkan ayat ini adalah orang yang tidak beriman di hadapan Allah. Orang yang tidak membesarkan Allah dalam hidupnya pasti parno dengan virus ini. Virus ini kecil, Allah yang maha besar nggak ditakuti. Apa semua yang sholat malam hari ini takut dengan azab Allah yang berkaitan dengan yang namanya muamalah riba? Apa semua kita takut dengan ancaman Allah yang namanya ghibah? Sedangkan virus ini kita lihat ya nggak pernah. Siapa yang pernah lihat virus ini? Coba angkat tangan. Tapi takutnya, alhamdulillah saya senang mushola ijabah ini masih mau salaman. Ada direksi kemarin saya ngajar di rumah beliau, ya karena saya setiap Sabtu itu ngajar di rumah beliau sebagai privat keluarganya. Nggak mau salam. Saya tanya kenapa Pak begini? Kami sedang membudayakan nggak salaman. Wah mantap. Akhirnya saya olahlah dalam kajian keluarganya bahwa ada hadis Rasulullah SAW berjabatan tangan dengan saudaranya, tulus, gugur dosa-dosanya. Tapi hadis ini nanti akan saya baca sebuah fatwa. Ada kaidah usul fikih. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kemadharatan itu lebih diutamakan daripada kemanfaatannya. Jadi kita tahu jabat tangan gugur dosa. Tapi hari ini gara-gara jabat tangan bisa virus corona kedekat. Syukur-syukur kalau virus corona berubah virus Camry. Ada nggak di perumahannya pakai Camry? Kan harapannya demikian. Ya, tuh hakikatnya demikian. Kok corona kan kecil kali. Memang corona pernah jadi mobil mewah. Tapi tahun 70-an 80-an. Ya sekarang corona berapa tuh harganya ya. Ya hakikatnya demikian. Itulah ada zamannya. Masing-masing ada zamannya dia. Bapak Ibu rahimakumullah, coba lihat lagi di ayat ini. Wa may yu'min billah wa man yu'min billah. Barang siapa beriman kepada Allah, yashrah sadrahu. Maka janji Allah orang yang beriman memiliki keimanan yang kuat, Allah tanamkan jiwanya yang lapang. Artinya menghadapi virus nggak takut, nggak parno deh. Ketemu orang nggak parno deh. Ada orang yang parno sekarang. Ya, wah ini belum cuci tangan, jangan dekat-dekat, nanti bahaya ini. Begitu ada yang pilek, lo udah kena corona. Sampai demikian.
Ya, padahal kita diperintahkan saling mendoakan yang baik, bukan saling membuli. Ya, ada yang bersin langsung dibilang corona menyebar. Ini kan membuli itu udah. Ya, naudzubillah wa iyadzubillah. Udah bisa dipahami ayat ini? Semua yang terjadi ini semua izin Allah, makanya minta tolong pada Allah, berlindung pada Allah, bermunajat di hadapan Allah. Jangan mengandalkan masker, gara-gara masker diandalkan jadi mahal dan langka. Gara-gara ada pemahaman diteliti dicek belum, percaya bahwa jahe itu dicampur dengan serai, dicampur dengan ini akibatnya langka di pasaran dan mahal. Coba bayangkan. Ya, karena udah langka dan mahal kita beli, coba sasetan, yang sasetan tambah batuk karena terlalu manis. Coba ya, coba jahe merah sasetan kan terlalu manis itu. Ya, versi saya demikian. Jadi ini kita lupa dengan Sang Maha Pencipta, lupa dengan Zat yang Maha Besar dan Maha segalanya. Inilah yang menyebabkan banyak orang rusak imannya di hadapan Allah gara-gara virus corona. Kita lihat lagi ayat berikutnya. Lihat surat Al-Ahzab. Surat 33 ayat 17. Sebelum saya baca tentang fatwa dan wasiat seorang guru besar, Profesor Abdul Razak Al-Musin Al-Badar. Ya. Dan surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 17. Coba dibaca, siapa yang membaca? Ya, fadhal. Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah? Catat ya, Allah bertanya. Bahasa kita Allah sedang nantang kita, sedang nguji kita. Siapa yang bisa melindungi kamu dari ketetapan Allah? Masker, dokter yang menangani yang meninggal, penemu virus di dunia game. Lanjut. Jika dia menghendaki bencana atasmu, mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Inilah makna yang kita sering hafalin, yang sering kita ucapkan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Pahami Bapak Ibu dan diri saya, tidak ada sebaik-baik pelindung dan penolong kecuali Allah. Kalau begitu, poin berikutnya semakin yakin kita. Keluar menghadapi virus corona atau COVID-19 ini tidak ada lain kecuali dekati Allah, bukan sebaliknya jauh dengan Allah. Karena sudah ada negara mengeluarkan statement hari Jumat kemarin, seluruh rakyatnya dilarang sholat Jumat. Diperintahkan sholat zuhur. Saya jadi ingat tahun 2015. Qadarullah, Allah beri kesempatan berikutnya untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kita tahu 2015 itu pelaksanaan ibadah haji yang sangat mencekam. Karena banyak sekali peristiwa dan musibah. Pertama, hujan badai. Kemudian kren besar jatuh. Dan memakan korban jiwa banyak. Yang hebatnya, kren jatuh yang sebesar bandol 300 kilo bandolnya saja, itu bisa memadamkan lampu di Masjidil Haram. Padahal kita tahu, semua yang namanya kabel listrik di Mekah, itu semua di bawah tanah, bisa jebol itu. Dan betapa chaosnya saya karena di posisi itu. Anak kecil meraung-raung, orang sa'i udah saya ingatkan itu air, nggak dia dengar, tetap lari-lari kecil lampu hijau, terpelanting depan saya berdarah, dan sebagainya dan sebagainya. Berikutnya ketika kami melempar jumrah Aqabah, ketika saya mengambil tawaf ifadah sebagai salah satu rukun haji, ya, kita mendengar sesudah kita lempar jumrah Aqabah, ternyata peristiwa terowongan Mina. Orang meninggal di atas 100 lebih. Bahkan saksi mata mengatakan termasuk jamaah dari Persis yang terinjak-injak dan meninggal dunia. Semoga mereka sebagai mati syahid karena mereka sedang beriram. Tapi peristiwa ini gak akan lupa. Maka yang terjadi berikutnya sepanjang pelaksanaan haji versi saya, sedikit bunyi apapun orang heboh langsung bergerak dan lari. Padahal ada orang dia ingin masuk ke satu soft, kan ada tempat pembatas. Pembatas kan fiber ringan. Kalau jatuh kan bunyi.
Jadi orang seolah berpikir tentang musibah apa lagi. Begitulah paniknya orang. Poinnya adalah ketika kren jatuh, ketika badai saat itu terjadi sebelum Jumrah Aqobah, keluar amaran dari pemerintah Republik Indonesia, seluruh jamaah haji Indonesia dilarang sholat ke Masjidil Haram. Himbauan apa versi saya? Dan itu benar-benar dilaksanakan oleh mayoritas jamaah haji kita. Bukan saya berarti paling kuat iman, bukan. Sedih saya. Kita kan kesini ingin mencari pahala sebesar-besarnya. Sekali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali. Dan benar, amaran ini apa yang terjadi? Tidak ada bis pengangkut. Taksi umum jadi langka. Ada taksi 1-2 kalau kita stop dia, hanya jaraknya naik taksi 10 menit. Kalau jalan kaki lumayan memang sejam. Dari hotel saya itu dia minta bayaran 300 rial. Ada taksi paling murah 100 rial. Itu paling murah. Jadi kalau kita bertiga nggak mau dia 100 bagi 3. Per orang dia hitung 100 rial. Pada jaraknya cuma 10 menit, 5 menit. Terus saya protes pakai bahasa Arab. Apa dijawab oleh supir taksi? Hadza aidun lana. Ini hari raya kami. Pesta, kesempatan. Percis kayak orang limun, hari ini apa? Masker. Jangan-jangan ada limun jahe pula. Nah, sampai demikian. Karena emang ibu tanya istri-istri kita. Yang namanya rempah-rempah naik menjulang. Ya. Apalagi sekarang ada usulan, salah satu pengusulnya Pak Yusuf Kalla. Ini cara mencegah virus corona adalah lockdown. Tahu lockdown? Kota itu diblokir, nggak boleh keluar. Jadi kalau kita di sini Kabupaten Bogor ya. Orang Kabupaten Bogor nggak boleh ke Kota Bogor. Orang Kota Bogor nggak boleh ke Depok. Begitu di lockdown. Dan ini belum keluar amaran tentang apakah besok Senin kita boleh bekerja atau tidak. Yang baru keluar anak sekolah nggak sekolah. Bisa dibayangkan di lockdown. Belum tentu kita punya uang, ada yang menjual barang. Makan apa? Makan uang. Dan ingat, ini cara Allah menegur umat manusia di akhir zaman. Karena ketergantungan kita, ketawakalan kita, membesarkan nama Allah dalam kehidupan kita itu jauh. Kita sebutkan Allahu Akbar. Jujur, apakah sholat maghrib kita lebih banyak ingat Allah atau ingat yang lain? Coba jujur. Ini jangan-jangan ramai begini daripada virus corona mendengar wasiatnya apa. Semoga niatnya lurus karena Allah, bukan karena ingin tahu bagaimana menghadapi virus corona saja. Ya, wa'iyadzubillah. Jadi ayat ini semakin nyata Allah ingatkan kita tidak ada pelindung yang lain. Mau dokter, mau rumah sakit tercanggih. Bahkan Eropa yang dikenal peradabannya, ilmu kedokteran sangat canggih, justru mereka yang duluan diserang paling banyak kasus. Kalau Cina mengklaim penyebaran virus ini adalah semakin menurun, itu kan bisa aja klaim, namanya juga perang media. Bagaimana yang namanya komunis itu jahat sekali. Yang kena virus bahkan ada masih hidup udah dikremasi ya. Hakikatnya demikian. Bahkan ada satu hotel yang di situ adalah penanganan pasien virus corona, hotel tuh bisa ambruk. Kira-kira ambruk sendiri atau diambrukkan. Ya demikianlah. Berikutnya, ayat berikutnya supaya kita semakin yakin sudah digambarkan oleh Allah. Burqa surah Al-Hadid surat 57 ayat 22 dan 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Semua musibah yang terjadi di muka bumi ini termasuk Covid-19 atau yang terjadi pada diri seseorang, ada wa'iyadzubillah, ada di antara keluarga besar perumahan ini kena virus corona misalnya. Semua itu sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW sudah menggambarkan dalam hadis riwayat Bukhari, 50.000 tahun sebelum alam semesta Allah ciptakan, Allah telah tetapkan apa saja kejadian di alam semesta ini. Berarti virus corona ini sudah ada dalam catatan Lauhul Mahfuznya Allah.
Siapa yang mati dengan virus corona sudah ada nama. Tugas kita memang terus berdoa, berikhtiar dan bertawakal. Maka nanti kita akan bacakan wasiat dan nasihat profesor ini di tengah kehidupan kita menghadapi virus corona ini. Bahkan di ayat ini Allah katakan apa? Bagi Allah tuh mudah. Hari ini didatangkan virus corona, sebelumnya ada flu burung, sebelumnya ada flu babi, terus. Bagi Allah mudah. Maka kita orang beriman, mari kita hadapi virus wabah ini dengan cara keimanan. Maka mari kita dengar apa wasiat Profesor Muhsin Al-Badar ini. Nasihat beliau yang pertama, perbanyak zikir, yang lafaz zikirnya adalah Bismillahilladzi la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Yang gak hafal, tolong dihafal. Kalau masih gaya-gayaan, ya siap-siap saja. Mending yang kena virus cuman kita yang gaya-gayaan. Kalau menyebar ke yang lain gimana? Karena Rasulullah SAW sudah sudah berjanji memberi sebuah jaminan, orang yang melafalkan zikir ini di waktu pagi, dia dalam perlindungan Allah dijauhkan dari malapetaka dan musibah sampai sore hari. Dan melafalkan zikir ini di petang hari, sore hari 3 kali, dia dalam perlindungan Allah dari bala bencana, kalau bahasa kekinian COVID-19, sampai besok pagi. Berarti pentingnya baca zikir ini, Bismillahilladzi la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Yang enggak hafal di buku zikir pagi petang ada itu. Nanti habis kajian ini saya share ke Pak Yani supaya di-share keluarga besar Al-Ijabah. Yang kedua, beliau memberi wasiat bagaimana menghadapi virus corona, bukan dengan kepanikan, bukan dengan teori ini teori itu, tapi bacalah sebuah doa. Doa ini yang dilafazkan, diucapkan Nabi Yunus alaihissalam ketika Nabi Yunus dimakan seekor ikan besar. Dan peristiwa Nabi Yunus dimakan ikan besar Allah abadikan. Buka surat Al-Anbiya. Surat 21 ayatnya 87 dan 88. Surat Al-Anbiya. Surat yang ke-21 ayatnya 87 dan 88. Siapa yang membaca? Ya, fadhal. Catat ya Bapak Ibu, kalau ada PR anak atau cucu, apa yang dimaksud dengan zunnun? Baru dengar kan masih? Padahal ada ayatnya. Ada peristiwanya. Untung ngaji. Ya, zunnun itu adalah dinisbahkan, disandarkan kepada Nabi Yunus alaihissalam. Lanjut. Ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang benar. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Kenapa digambarkan Nabi Yunus berdoa di tempat yang sangat gelap? Orang dalam perut ikan di mana nggak gelap? Ya, apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Semoga udah hafal ya. Karena ini menghadapi virus corona. Bukan dengan teori-teori yang lain. Bahkan nanti dalam kajian ini kita akan menemukan di mana level kita di hadapan Allah. Karena tadi di mukadimah sudah kita ingatkan, orang beriman gak pernah takut dia. Karena Allah beri dia ketenangan. Gak panik. Apalagi seperti kita tahu, begitu diumumkan, saya cuma baca dari perjalanan saya dari Kairo menuju Saint Catherine, menuju Gurun Sinai kami. Saya lihat dalam gambar orang berbondong-bondong ke mall borong sembako. Sampai antri panjang. Karena gambaran mereka berarti virus ini kalau kena berarti nggak bisa ngapa-ngapain, harus di rumah, di lockdown tadi, mau makan apa maka antri sembako.
Pemerintah hari ini mengeluarkan statement bahwa pemerintah siap dengan bahan sembako dan sebagainya. Kita lihat saja. Nggak ada bahasa kepada umat Islam, ayo istighosah, minta pertolongan dari Allah, kunut nazilah setiap masjid, minta pertolongan. Nggak ada bahasa itu. Yang ada bahasa dunia dan dunia. Allah dilupakan. Pada ini virus kecil sekali, cuma makhluk ciptaan Allah sangat kecil. Tadi mikro, bukan mili, mikro malah. Nggak terlihat kan kasat mata. Ya, semoga kita hafal ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 88-nya baca Pak. Tadi kan 87, ayat 88-nya. Maka kami kabulkan doanya. Nah, Kami selamatkan dia dari kedukaan. tuh. Jadi kalau keluarga besar Al-Ijabah berdoa ini, Allah janjikan dikabulkan doa, insya Allah virus corona kabur. Semoga virus corona tidak sedikit jamaah di sini punya mobil Camry semua. Jadi Grab car-nya Camry, gaya banget. Misalnya gitu ya. Oke. Nah, ini cara kedua. Cara yang ketiga. Nasihat beliau adalah setiap keluar rumah berdoa. Apa doa keluar rumah? Alhamdulillah. Jangan cuma dihafal, dipraktekkan, diamalkan. Karena ucapan doa ini kita lindungi Allah dari malapetaka dan musibah. Jadi nggak usah di lockdown. Semua umat Islam dan orang-orang kafir itu suruh hafalin. Mana tuh dapat hidayah. Karena tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali milik siapa? Masa ngam virus takut? Tapi nanti ada catatan, Ustadz berani. Nanti ada wasiat berikutnya, tenang. Ini step by step ya. Jangan dipikir saya berani kali juga enggak. Tapi keimanannya perlu kita tanamkan dulu. Nah ya, bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah. Yang keempat, cara menghadapi virus corona, kata Profesor Al-Badar Muhsin Al-Badar ini, beliau menyatakan semua kita harus berlindung pada Allah dari bala dan bencana dan musibah ini. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kita demikian. Saya bacakan hadis riwayat Bukhari. Ya, ini judul tulisan ini, Asyru wasaya lil wiqayah minal waba. 10 wasiat bagaimana menghadapi sebuah wabah tadi atau bala tadi ya. Nah, saya bacakan tentang yang keempat. Wasiat yang keempat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW berlindung dahulu Rasulullah SAW berlindung dari bala yang berat, sebab-sebab kesengsaraan, takdir yang buruk, dan kegembiraan musuh. Jadi digambarkan bagaimana Rasulullah SAW dahulu berlindung dari bala yang berat, sebab-sebab kesengsaraan, takdir yang buruk, dan kegembiraan musuh. Kita pernah belajar, udah belajar belum? Bagaimana merubah takdir buruk menjadi takdir baik? Di antaranya dengan apa? Kekuatan doa. Dengan cara apa? Silaturahim. Dengan cara apa? Banyak infak sedekah. Dengan cara apa? Banyak amal soleh. Masih ingat nggak pemuda terjebak dalam sebuah gua? Mereka bertawasul dengan amal soleh. Itulah cara merubah takdir buruk. Jadi intinya yang keempat adalah mari kita tingkatkan mohon perlindungan kita sebagai Allahus Samad, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita berlindung hanya kepada Allah, bukan berlindung di balik masker. Bukan berarti saya katakan nggak boleh beli masker. Tapi kalau udah masker kemahalan, cara beli masker antri, sehingga sholat zuhur kita kelewat menjelang asar, buat apa beli masker? Kan ada orang antri sekarang beli masker. Wa'iyadzubillah. Dia sangat yakin dengan masker, bukan yakin pada Allah. Saya mau nanya, selama virus corona ini masuk Indonesia, apa orang jamaah sholat subuh bertambah? Enggak juga. Ini menunjukkan Allah datangkan bencana musibah, la'allahum yarji'un, harapan Allah. Buka surah Ar-Rum, surat 30 ayat 41.
Surat 30 ayat 41. Ini kita azan dulu atau gimana? Azan dulu ya. Ini aja dulu terakhir. Surat 30 ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Nah, kita tahu ya virus ini dari mana? Wuhan kan? Dari mana kita tahu virus ini Wuhan? Karena cara masyarakat setempat yang komunis-komunis itu, cara dia makan hewan itu seenaknya, nggak sembelih, hidup-hidup dia makan. Puncaknya kezaliman penduduk komunis Wuhan karena di situ ada Muslim. Ya, apa puncaknya kezaliman mereka? Dia buat ari-ari bayi yang prematur, bayinya prematur, dibuat sop. Dengan satu tujuan bahwa ari-ari ini obat anti aging, obat awet muda, bayangkan. Wa iyadu billah. Bangga dari viral, makan kelelawar, makan kodok, makan ular, hidup-hidup dia makan. Wa iyadu billah. Lanjut. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan. Harusnya orang beriman ini ingat ayat ini. Apa tujuan maksud Allah mendatangkan wabah ini? La'allahum yarji'un. Supaya kita kembali pada Allah. Kita besarkan Allah. Kita bergantung pada Allah. Bukan sebaliknya. Yang kita takut hanya pada Allah. Karena hakikatnya ajal kematian kita sudah ditetapkan Allah belum? Ketika kita dalam kandungan ibu kita usia 4 bulan. Ada ketetapan ajal nggak? Jadi jangan khawatir. Kalau ajal kita bukan karena virus corona nggak akan mati. Nah, ini yang perlu kita tanamkan. Ini Allah ditinggalkan, nanti bentar lagi pengajian bubar. Ada ini pengajian nggak? Tadi saya lihat tadi pagi ada orang-orang ada tanya, kan katanya virus corona minimalisir aktivitas di luar rumah. Coba bayangkan. Ini lama-lama sholat udah nggak boleh lagi nanti ujungnya. Nah, na'udzubillah. Ya kita azan dulu lah. Ya kita lanjutkan. Ini ada hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari. Saya bacakan. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari bala yang berat. Ya kayak COVID-19 kan bala yang berat, ya. Sebab-sebab kesengsaraan, takdir yang buruk dan kegembiraan musuh. Menarik ini yang keempat, kegembiraan musuh. Kenapa banyak sekali kita dapat berita tentang Palestina itu adalah sesuatu yang menakutkan. Palestina dibombardir. Ada ulama mengatakan, ada ustadz mengatakan buat apa kita ke Aqsa? Sama dengan kita membayar devisa untuk Israel. Bahkan ada beberapa negara melarang rakyatnya untuk berkunjung ke Aqsa. Seperti Saudi, Mesir, Jordan. Padahal mereka bertentangan dengan Palestina. Saya harus menyampaikan satu amanah dari Getur kami orang Palestina, titip salam untuk saudara kami di Indonesia. Dan sampaikan Ustadz, di akhirnya tahu saya Ustadz, ya. Sampaikan kami tahu kami tidak mungkin minta bantuan berbentuk materi apalagi senjata. Sedangkan Israel laknatullah alaihim mereka didukung oleh Amerika dengan persenjataan yang lengkap dan canggih dan didukung dengan dana lagi. Kami cuma mohon doakan kami. Semoga Allah memberi kami kekuatan. Perjuangan kami mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah. Tapi saya ingatkan dia. Karena ketika malam pertama saya ke Aqsa, saya lihat anak-anak remaja atau anak kecil di Palestina yang berdampingan dengan Masjid Aqsa, ada satu tempat rumah mereka sedang main game online. Ini azan berkumandang. Gimana ada pertolongan Allah, saya katakan ke dia. Yang lebih aneh menurut saya begitu azan Isya berkumandang, dia menemani kami karena itu malam pertama, hari pertama kami sampai, langsung saya bilang kami ingin sholat maghrib Isya di Masjidil Aqsa. Makanya dia nemani. Azan berkumandang dia pamit ke saya. Saya duluan pulang, besok pagi kita ketemu. Apa sulitnya dia sholat? Pada Allah sudah berjanji intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Siapapun yang menolong agama Allah bukan berarti Allah minta pertolongan kita. Artinya siapapun yang menjalankan syariat Allah pasti Allah tolong kita.
Bahkan saya ingatkan untuk panitia-panitia apapun bentuknya yang dalam rangka mencari ridho Allah. Seperti panitia kurban, panitia pembangunan tadi. Versi saya ini benar-benar dapat pelajaran baru dalam pekan ini saya dari Allah. Ternyata makna ini kalau kita wujudkan berbentuk kepanitiaan. Panitia ini kalau ingin sukses program ini, panitia harus memberi contoh dulu. Tadi Pak Yani pengumumannya apa? Apa? Infrastruktur. Pak Yani ketua panitia? Oh, bukan. Berarti siapapun yang diamanahkan dia harus beri contoh dulu. Saya infak sekian. Habis dia berinfak sekian baru dia ajak saudaranya, insya Allah pertolongan Allah itu cepat. Saya ada WA Pak Yani nggak tentang wakaf Quran di bulan Rajab. Sebenarnya program ini tadinya individu hamba Allah. Saya coba sounding siapa di antara saudaraku yang perlu wakaf Quran, ada dengan saya 100 buah. Ternyata responnya sampai Jogja, sampai Pekalongan, sampai Kalimantan mana, bingung saya. Wakaf Quran 100 peminatnya lebih dari 500. Maka saya buat syarat ya. Pertama saya katakan ini belum kelihatan terhadap permintaan, tapi insya Allah saya usahakan. Maka keluarlah program, jujur saya katakan lagi berpikir apa program di bulan Rajab. Sehingga teman-teman kita, saudara kita membutuhkan wakaf Quran itu bisa terakomodir. Keluarlah kata-kata yang saya WA ke Pak Yani, kata Pak Yani di forward. Alhamdulillah satu pun keluarga besar Ijabah belum ada yang kirim transfer. Mungkin lagi fokus apa kali. Hujan lebat rumahnya pada bocor kali. Ya alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Program ini dengan izin Allah dalam tempo 5 hari. Saya bisa mengumpulkan 1000 Al-Quran. Ada yang transfer 10 juta, ada yang transfer 40.000. Dari Surabaya jauh-jauh, biaya administrasi bank 7.000. Yang dia kirim 100.000. Kebanyakan administrasi dibanding uangnya. Tapi nggak apa-apa. Ustadz saya ikutan, saya keluarga di Surabaya. Mohon doanya semoga barokah. Saya lihat nih 100 atau 1 juta. Saya kucek mata. Ternyata 100.000 memang. Ya ikhlasnya begitu bagaimana? Tapi dalam tempo 5 hari. Versi saya, ini versi saya. Kalau bukan bantuan Allah mana mungkin saya terkumpul 3 juta. Hari ini bahkan hampir mencapai 50 juta dari wakaf. Ternyata intan surullah itu maknanya apa kalau dalam sebuah program? Kita harus beri contoh dulu. Baru Allah akan bantu kita dari hamba-hambanya. Mau nilainya berapa semua saya buat catatan dari si fulan. Kalau ada jamaah ijabah hari ini saya catat namanya. Kecuali nggak ada nama hamba Allah saya tulis. Atau kelompok pengajian saya tulis hamba-hamba Allah. Kan nggak mungkin satu-satu saya tanya berapa. Ini ada ibu seorang sangat aktif. Alhamdulillah wasilah beliau saya masuk dalam satu pengajian. Beliau dengan teman-temannya buat daerah Bogor. Banyak teman-teman beliau. Ya nilainya macam-macam. Tapi nggak apa-apa bagi kita. Ya, dengan izin Allah yang ingin saya sampaikan sekali lagi, semua kita harus punya sense of belonging, rasa memiliki untuk menjalankan syariat Allah, membantu agama Allah. Nanti baru Allah yang maha melihat, yang maha mengetahui akan membantu kita. Wa yuthabbit aqdamakum. Ustadz masih boleh nggak kami ikut wakaf Quran? Boleh, karena Rajabnya belum berlalu. Judulnya aja wakaf Quran di bulan Rajab. Bahkan saya buka hari ini di sini, siapa di antara Bapak Ibu yang perlu Al-Quran, insya Allah saya siap. Tapi syaratnya adalah tanggung jawab. Begitu dibagi kepada mustahik, tolong difoto. Karena saya akan bertanggung jawab dengan muhsinin manapun. Selain pertanggungjawaban saya paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapapun nilainya harus saya catat. Bahkan harusnya saya lebih bantu lagi karena ini berawal program individu dengan izin Allah didukung oleh hamba-hamba Allah dan semua adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, apa kegembiraan musuh kita harus berlindung. Hari ini kalau semua kita tidak berkunjung ke Palestina. Pada Rasulullah SAW memerintahkan kita la yashuddur rihal ila thalathati masajid. Tidak boleh kita memiliki keinginan melakukan safar, traveling atau tour kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Saya yakin banyak Bapak Ibu sudah 2 masjid. Bahkan ada program Mushola Ijabah umroh bareng. Kapan itu? Desember insya Allah. Semoga coronanya berubah jadi Camry.
Yang jelas umroh Ramadan sudah hampir 99% positif nggak boleh berangkat. Termasuk saya dan jamaah. Pada baru tahun ini qadarullah saya harus bayar karena jamaah yang daftar baru 6 orang, Pak Joko. Begitu justru tahun ini saya harus bayar, saya tetap berazam ingin setiap tahun di sana, tapi Allah takdirkan nggak boleh berangkat. Dan alhamdulillah memang belum bayar. Kata travel nanti kami kasih diskon. Saya tunggu kapan diskonnya baru saya daftar. Tapi jamaah saya daftar, udah harus bayar DP 5 juta. Gimana posisi DP saya belum nanya. Karena travelnya masih ngotot. Ustadz sabar ya, tanggal 18 Maret baru airline mengumumkan apakah umroh Ramadan dibatalkan atau tidak. Masih ngotot. Ya sudah saya dengar saja, saya diam saja. Ya, tapi jamaah nanya terus, Ustadz jadi berangkat nggak kita? Terus uang kami gimana nih? Ya, kan bukan saya megang, udah saya transfer ke travel hakikatnya. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, semoga musola al-ijabah. Sebagaimana ketika kami transit di Jeddah 5 jam, ada salah seorang dari Jogja. Beliau kenal saya lewat YouTube, mungkin YouTube dari sini kali. Saya bukan YouTubers, bukan Ustadz YouTube ya. Nah, paling ada teman-teman yang ini. Ini Ustadz Taufik. Iya Bapak dari mana? Kami dari Jogja. Dari mana Pak? Kami dari rombongan jamaah musola apa disebut. Jadi percis ke ijabah, langsung saya ingat al-ijabah. Masya Allah, ijabah akan umroh bareng. Masya Allah. Tapi kurang ini umroh barengnya. Plus Palestina harus. Serius saya bilang. Saya baru kali ini benar-benar perjalanan saya ke Palestina sangat menggembirakan, sangat memuaskan. Karena saya berkunjung ke pohon Sohabi. Pernah dengar nggak cerita pohon Sohabi? Saya lihat dengan mata kepala. 7 tahun lalu saya ke sana nggak pernah berinding saya. Pohon inilah menjadi saksi hidup sampai detik ini. Pernah melihat jasad Rasulullah SAW ketika beliau melakukan perjalanan perdagangan niaga bisnis di usia 12 tahun. Pohon ini tumbuh di daerah gurun Sahara. Tidak ada pohon lain wilayah itu kecuali pohon ini. Yang maha besar Allah, pohon ini kenapa tumbuh? Di sisi pohon ini Allah buat sungai sangat kecil, seolah-olah sungai inilah yang memberi nutrisi kepada pohon ini. Ketika kemarin kami pergi, pohon ini sedang rontok daunnya, tapi putik-putik atau calon-calon daun itu mulai tumbuh. Dan kata yang menjaga pohon itu artinya sebagai penanggung jawab wilayah tersebut, bulan depan ini akan kembali hijau. Makanya di YouTube pasti hijau kan. Nah, nanti kamu lihat boleh. Termasuk ada foto dengan saya Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Pertanyaan saya, Fir'aun itu kan julukan raja di Mesir. Siapa nama Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan? Ramses berapa? Ramses II. Badannya besar enggak? Enggak. Tinggi kayak makam orang keramat Indonesia, makam Habib keramat 6 meter, 12 meter, ayak wai. Manusia mengaku dirinya Tuhan aja ukurannya paling menurut saya cuma nggak sampai 2 meter. Saya ada fotonya. Padahal nggak boleh difoto. Yang foto bukan saya. Ada ibu-ibu, Ustadz saya bisa foto. Hebat. Itulah kelebihan pasukan mak-mak. Kita takut karena ada petugas, mak-mak berani. Karena mak-mak nggak mungkin tempeleng, ya kan? Nah, kalau kita udah duluan dimarahin, itu hebatnya pasukan mak-mak, ya. Makanya jangan marahin mak-mak, ya sayangi mereka. Oh ya, hakikatnya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang berbuat baik pada keluargamu dan aku adalah yang terbaik di antara kamu berbuat baik pada keluargaku. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kita, menggembirakan, membahagiakan keluarga lebih aku cintai daripada i'tikaf sebulan lamanya di masjidku ini. Maka bahagiakan keluarga supaya barokah hidup kita. Ini belum bahagiakan yang pertama, ingin buka pos kedua. Gimana mau barokah? Setuju Bu ya? Adil belum, bahagiakan pertama belum, udah mikir yang kedua Bu ya. Zalim itu namanya. Ya, hakikatnya demikian. Ya, kita lanjut. Sekarang nasihat yang keberapa? Kelima. Nasihat beliau yang kelima, mohon keselamatan kepada Allah di waktu pagi dan sore hari. Berarti menunjukkan pentingnya sekarang zikir pagi petang nggak boleh kita lewatkan. Apalagi dalam zikir pagi petang ada satu lafaz doa,
Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka apa? Innalillah. Apa itu? Petir. Apa doa mendengar petir? Subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Kenapa doa ini? Petir inilah yang menghancurkan kaum Tsamud. Dengan satu halilintar mati mereka semua, seolah-olah mereka nggak pernah hidup. Kaum Tsamud itu diabadikan kehebatan mereka oleh Allah dalam surat Al-A'raf itu 74 dan 75. Mereka itu diberi kelebihan oleh Allah, pandai memahat tebing gunung. Itu adanya di Petra. Tapi Petra ini disebutkan UNESCO adalah salah satu keajaiban dunia yang pantas menjadi keajaibannya cuman Petra versinya. Borobudur kan buatan manusia. Apalagi Taj Mahal apalagi. Tapi Petra ini adalah mahakarya ciptaan Allah. Allah susun batu-batu seindah itu. Hanya Allah yang mampu menyusun batu sebesar-besar itu. Tinggal memang kaum Tsamud ada satu gedung. Seperti gedung kita, bahkan temboknya lebih besar seperti ini, lebih besar-besar lagi. Itu baru karyanya kaum Tsamud. Tapi cuman kecil. Tapi mahakarya Allah kita berjalan 1 jam. Melihat mahakarya ciptaan Allah. Dan itu ada di Petra. Nanti kalau mau saya share ke grup, biar nanti motivasi. Bisa nggak bilang ke travel? Kita umroh Al-Ijabah bareng plus ke Aqsa. Coba tinggal nambah lagi dikit. Berapa bayarnya itu? 24. Cuma nambah 6 juta kok. Kalau travel tuh nggak mau ambil, alihkan ke saya. 30 juta jalan gitu. Sampai demikian. Ya. 11 hari kami kemarin 31,5. All in, hotel bintang 5 di Kairo di Hilton. Hadapnya Sungai Nil, makan malam naik cruise kapal pesiar, keren nggak? Wih, yang nggak keren ada tarian perut, itu yang nggak keren. Tapi tenang, kita bisa naik lantai 3. Jamaah cuman saya mengajak karena ini bukan ada 1-2 teman malah. Aduh Ustadz, sekali kita lihat kita videokan. Nah coba bayangkan, padahal dia haji. Saya udah ngajak, kan itu hidayah, pilihan kan? Masa saya bilang, ini kalau nonton saya doakan bisulan mata. Mungkin nggak mungkin juga kan. Ya, itu pilihan. Artinya saya ingin menyatakan hati-hati kalau naik cruise di Sungai Nil. Selalu ada program yang namanya tarian perut. Maka kita menjaga iman dan ini kita naik aja ke lantai 3. Nikmati Sungai Nil dan rembulan. Indah sekali. Ya dingin-dingin dikit ditahan atau. Ya, daripada mata kita bermasalah nanti hakikatnya demikian. Bapak Ibu kita lanjutkan doa tadi kita hafal. Allahumma afini fi badani ya. Hakikatnya demikian ya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyana wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma hafadni min baini yadai wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzubika an uqtala min tahti. Ini doa harus kita baca. Apa fadilahnya? Apa keutamaannya? Kita dengarkan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak pernah meninggalkan beberapa kalimat doa berikut bila tiba waktu pagi dan sore. Yang tadi kita sebutkan tadi, maka menunjukkan inilah doa perlindungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadis dari Ahmad dan yang lain. Sekarang yang keenam, memperbanyak doa. Cara menghadapi virus corona yang keenam adalah menurut wasiat profesor ini adalah apa? Memperbanyak doa. Karena Allah mengingatkan kita. Lihat surah Al-Mu'min atau surat Ghafir. Surat 40 ayat 60. Surat yang ke-40 surat Al-Mu'min atau nama surat Al-Mu'min yang lain namanya surat Ghafir. Ayatnya 60. Ya, fadhal. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepada saya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan tidak. Na'udzubillah min dzalik. Ini janji Allah Bapak Ibu. Ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku, kukabulkan doamu.
Bahkan di ayat ini Allah menyatakan orang sombong yang tidak mau beribadah dan berdoa di hadapan Allah. Kuisnya adalah, apa doa kita mohon perlindungan dari Allah supaya jauhkan dari virus corona? Siapa yang hafal? Perasaan bulan lalu sudah saya sampaikan ini. Allahumma inni a'udzubika. Terus ini hafal atau buka ini HP? Nah, hafal, mantap. Semoga suaminya kasih hadiah malam ini. Terus belum selesai. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayil asqami. Kok nggak ada yang hafal nih? Kena corona semua ini komplek ini nanti. Serius saya bilang, ini hadisnya sahih loh. Allahumma inni a'udzubika minal barasi, ya Allah aku berlindung daripada penyakit supa. Wal jununi penyakit gila, wal judhami penyakit lepra atau kusta, wa min sayil asqami penyakit-penyakit yang membahayakan, mematikan. Itulah hari ini COVID-19. Nggak kepingin hafal Bapak Ibu. Alhamdulillah, barakallahu fik. Ibu sudah hafal, ajarkan anaknya, ajarkan keluarga. Ustadz boleh nggak kalau saya nggak hafal pakai bahasa Indonesia, saya berlindung dari virus corona? Boleh, yang penting banyak berdoa. Bahkan kekuatan doa ini digambarkan oleh Rasulullah SAW, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang beriman. Jadi yang takut dengan COVID-19 ini kurang doa nih orang. Kan begitu pemahaman yang mudah. Kurang mohon perlindungan pada Allah. Dan kurang iman yang jelas tadi. Karena orang beriman Allah tanamkan dia nggak pernah takut dengan ini. Ya, berikutnya wasiat yang berapa sekarang? Ketujuh. Yang ketujuh, menghindari tempat-tempat tersebarnya wabah. Nah, berarti pemerintah dan Pemda setempat sudah mengamalkan nasihat ini. Ada dua nasihat Rasulullah SAW dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dari sahabat yang bernama Abdullah bin Amr, ya, ketika Umar bin Khattab ingin masuki negeri Syam, sedangkan negeri Syam tersebut sedang tersebar wabah taun, ya, seperti kita sekarang corona. Maka Abdullah bin Amr mengingatkan Umar bin Khattab, aku pernah mendengar sabda Rasulullah SAW bahwa orang yang berada di wilayah wabah dia dilarang keluar dari wilayah tersebut. Makanya ada istilah lockdown. Yang tidak kena wabah tidak boleh memasuki wilayah wabah tersebut. Nah, kelihatannya yang kena wabah justru Jabotabek ini. Karena orang Jabotabek orang terlalu pintar-pintar, sering keluar negeri. Bahkan di Yasmin itu dia baru pulang dari Jepang positif kena. Yang Depok itu karena dia lihat satu acara kan, terpapar virus itu, dia pulang ke rumah, dia peluk ibunya sebagai anak soleh, dia peluk, ibunya juga kena. Ini yang Allah nyatakan Bapak Ibu, ketika orang berbuat zalim, kalau Allah datangkan bencana musibah bukan hanya mereka yang kena, kita yang gak berbuat zalim juga kena. Lihat surah Al-Anfal, surat ke-8 ayat 25. Ini kalau banyak saya suruh buka ayat Quran, mohon maaf ini pengembangan dari wasiat beliau. Jadi saya coba kembangkan ayatnya ini, nggak ada di sini. Makanya perlu dicatat ayat-ayat saya sampaikan, karena di wasiat ini tidak ada. Ya, beliau hanya menyampaikan hadis-hadisnya saja. Ya. Silakan. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang Virus ini berawal Wuhan. Tapi hari ini bukan hanya si Wuhan yang kena, semua kena. Bahkan jamaah tabligh itu kena, ada yang meninggal malah. Makanya sekarang ada instruksi jamaah tabligh kan, mereka kalau jamaah tabligh kan menyebar kan, itu pulang ke Indonesia harus dikarantina, harus dicek. Karena Allah sudah ingatkan, ketika Allah datang musibah bukan hanya orang berbuat zalim yang kena, yang beriman juga kena kalau Allah takdirkan, izinkan. Makanya tidak boleh kita, gua mau masuk, kata Ustadz kan gua orang beriman. Kan punya ada tameng. Kalau Allah tidak izinkan, nama virus itu tidak ada namaku, nggak ada masalah. Ini namanya mati konyol.
Orang yang mati syahid, apa kata Rasulullah SAW? Kalau mereka tadi dilarang keluar dari tempat wabah dan mereka sabar dengan wabah tersebut dan ditakdirkan Allah dia wafat dengan wabah ini dan dia beriman pada Allah, berbaik sangka pada Allah dengan wabah ini, dia mati syahid. Tapi ingat amaran yang kedua, kita yang tidak kena wabah tidak boleh memasuki tempat wabah ini. Pertanyaannya, ada nggak statement pemerintah Depok wilayah epidemi, perumahan Pura Bojong ini wilayah epidemi? Nggak ada masalahnya, nggak transparan. Bahkan kita tahu WHO yang menekan pemerintah kita untuk mengeluarkan statement bahwa Republik Indonesia sudah terpapar ini. Nggak ada juga. Ini jadi masalah. Hadis ini agak bingung kita terapkan. Kenapa? Karena pemerintahnya nggak ngomong di mana wilayah pandeminya. Dan jujur saya katakan, semenjak ada virus corona ini, saya ngajar di perumahan Bela Kasa Depok. Macet banget biasanya, kecuali jalan tikus. Tapi malam Ahad kemarin saya ngajar, lengang banget. Di hati saya bilang jemput panitia, coba setiap hari kita kesini. Ya Ustadz, lengang banget. Proyek flyover Bogor, itu Sabtu Ahad kan penuh. Macet. Kemarin saya ngajar kayak aman aja. Ada hikmahnya juga. Ya. Kuningan lancar juga pasti itu. Ya, apalagi di lockdown lebih lancar lagi. Tapi hebat Pak Anies bilang, ini mentang-mentang cuti 2 pekan jangan pulang kampung. Menikmati liburan mula. Ya, yang pulang kampung nggak boleh masuk DKI lagi kok terpapar itu kata dia. Itu contohnya demikian. Jadi kita kembali ya, nasihat ini dan Allah sudah ingatkan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah pada satu waktu ketika musibah Allah timpakan tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim. Ya, maka pentingnya terus kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita masuki tempat-tempat tersebarnya wabah. Nasihat beliau yang ke-8. Senantiasa berbuat amal soleh, kebaikan. Karena hanya amal soleh yang Allah janjikan diberi kebahagiaan hidup dunia akhirat. Amal soleh yang terbaik sekarang Bapak Ibu saya ingatkan, amal soleh yang terbaik adalah banyak-banyak infak sodakoh. Karena Rasulullah SAW bersabda, as-sodaqatu tadfaul bala. Sodakoh ini menghilangkan bencana dan musibah. Apalagi Allah menjanjikan kepada orang yang ahli infak sodako ada 3 jaminan Allah. Disinilah ayat saya katakan test case berikutnya. Yang takut dengan virus ini ketahuan bukan ahli sodako tuh orang. Dari mana dalilnya Ustadz? Buka surah Al-Baqarah 274. Al-Baqarah 274. Nah, ini habis saya takut-takuti semoga infrastruktur musola ijabah cepat kelar. Kalau masih merege hesek, semoga kena corona. Kan gitu. Coba baca. Al-Baqarah 274. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Jadi kan benar bahasa saja. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah. Mereka menginfakkan harta di waktu malam dan siang. Baik itu sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Karena memang infak terbaik sembunyi-sembunyi, dikhawatirkan riya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin terang-terangan dalam rangka bukan riya, mengajak saudaranya seperti saya, ayo kita wakaf Quran. Ingat wakaf Quran itu apa manfaatnya? Bukankah kalau kita kasih Quran kepada seseorang? Seperti hari ini keluar kita 150. Karena ada anak-anak yatim kita duafa 150. Mereka baca Quran wakaf Bapak Ibu, bukankah 1 huruf 10 kebaikan? Pahala dia baca Quran yang kita wakafkan mengalir ke kita tanpa dikurangi pahala dia, betul? Man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falau ajruha wa ajru ma amila biha. Nggak kepingin kita. Padahal harga Quran itu tadi 60.000, karena saya bilang ke penerbit saya beli akan sampai 1.000 pada uangnya belum kelihatan. Kata penerbit, udah Ustaz kami kasih 40.000. Jadi sekarang cuma 40.000 Quran. Ada di mobil. Udah saya bagi, nggak ada di mobil, udah habis. Tapi yang mau minimal maksimal 50 boleh minta ke saya. Asal dibagi kepada orang yang berhak mendapat. Qurannya besar, tulisannya besar, enak dibaca.
Udah segini besar masih balas baca, emang matanya nggak mau. Mau gimana lagi? Udah kita fasilitasi itu. Ya, nanti saya titip ada berapa. Kelihatannya Qur'annya udah jadul-jadul ini. Entah rajin dibaca atau masa tua. Alhamdulillah. Lanjut Pak, silakan. Udah tadi ya. Jadi jaminan Allah 3. Falahum ajrum inda rabbihim, Allah beri ganjaran pahala bagi orang yang ahli infak sedekah. Wala khaufun alaihim, orang ahli infak sedekah dijamin Allah nggak pernah takut dalam hidupnya. Kan benar bahasa Allah. Bahasa saya tadi, orang yang takut dengan virus corona menunjukkan dia bukan ahli infak sedekah. Walahum yahzanun, dia tidak pernah bersedih hati, nggak pernah parno dia. Karena dibuat Allah nyaman, dibuat Allah nothing tulus hidupnya. Maka kembali pada kita bertanya diri saya dan kita semua. Bagaimana sikap kita terhadap virus ini? Kalau masih takut ini itu, salah satu penyebabnya kita belum ahli infak sedekah. Apalagi Rasulullah SAW sudah menyatakan tadi, sedekah ini menolak bencana. Orang sakit dengan rajin infak sedekah kalah rumah sakit manapun. Saya udah cerita, saya pernah ke München. München itu ada satu rumah sakit terkenal di dunia yang namanya München Hospital. Katanya rumah sakit tercanggih. Bu Ainun Habibie meninggal di situ. Setiap hari orang mati di situ. Nggak ada jaminan. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun engkau berada walaupun berlindung di benteng yang kokoh, rumah sakit tercanggih, dokter terhebat, kalau ajal datang siapa yang bisa nolak? Bahkan di antara tanda akhir zaman orang mati mendadak loh. Kita baru aja dihebohkan 2 bulan atau sebulan setengah yang lalu, seorang artis penampilannya hebat, katanya perutnya sispek, bener tangga, sehat, baru aja jalan-jalan ke Pamansan dengan istrinya, mati mendadak. Siapa yang bisa jawab? Bagi Allah mudah. Maka nggak ada kata kunci lain selain berlindung, banyak berdoa, berzikir, termasuk doa keluar rumah. Jangan takut, yang penting begitu kita bacakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, kita yakin kekuatan milik Allah. Apalagi ada nasihat, jangan merasa paling hebat juga dengan ucapan udah tahu di situ tempat epidemi, kita masuk, aku udah baca bismillah tawakkaltu, ini mati konyol. Karena ada larangan tadi, tidak boleh masuk wilayah yang sudah ada wabah. Bisa dipahami ya. Dan amal soleh yang terbaik adalah infak sedekah. Saya mau nanya lagi, infak sedekah terbaik apa jenisnya? Apa infak sedekah terbaik? Air. Makanya ada teori minum air hangat setiap hari 2 liter, itu salah satu juga obat pencegah penyakit ini penyakit itu. Yang bapak-bapak, ibu merasa sakit punggung, sakit ini itu, coba minum air hangat. Ini juga teori, ternyata virus corona katanya tidak bisa berkembang dengan air hangat. Dan kita diperintahkan juga sering berjemur besok pagi. Karena virus corona ini akan mati karena kena sinar matahari. Dan nanti ada temanya, ingatkan saya, apa investasi terbaik dalam hidup kita di hadapan Allah? Ada 9. Pernah saya ajarin belum? Salah satunya bangun sumur bor. Pernah saya sampaikan belum? Investasi terbaik dalam hidup. Udah pernah belum? Belum ya? Tolong ingatkan pertemuan yang akan datang. Sebelum kita dipanggil menghadap Allah sudah punya investasi 9 dalam hidup. Karena ini investasi terbaik. Wakaf Quran ini salah satu investasi terbaik Bapak Ibu. Bangun sumur, apalagi sumur bor, itu investasi terbaik Bapak Ibu. Nanam pohon sekitar musola ijabah, rambutan dan sebagainya. Niat kita supaya anak-anak kita cinta dan senang sholat musola ijabah. Kita bangun ini, itu bagian dari adalah sedekah jariah dan investasi terbaik di depan Allah. Nanti kita akan bahas. Jadi jangan anak-anak ambil rambutan malah dimarahin, nggak mau sholat dia nanti. Terus bapak ibu punya pohon rambutan diambil tetangga, dia bisa harusnya senyum, nggak ambil golok. Emang habis nanam rambutan siapa yang jaga 24 jam? Yang memberi dia buah rambutan itu bapak ibu karena kasih pupuk atau Allah? Bukankah itu dalam surah Al-Waqiah Allah bertanya, antum tazra'una am nahnu zari'un? Apakah kamu yang menumbuhkan pohonnya atau kami yang menumbuhkan? Enggak, Allah nanya. Ini baru dia ambil 1 rambutan, 2 rambutan, muka udah kayak berimob. Nah tetangga udah tegur sapa lagi. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Padahal itu investasi terbaik. Nanti kita akan bahas. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, banyak beramal soleh.
Bahkan janji Allah, orang yang banyak amal soleh bahagia dunia akhirat. Buka surah An-Nahl, surat 16 ayat 97. Pada niat saya tadi nggak lama-lama, setengah 8 cukup. Nggak bisa ternyata. Kajiannya saya harus 2 jam. Surat 16 ayat 97. Silakan. Barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan Terus? akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Yang mengatakan pasti dijamin itu siapa? Allah atau manusia? Yakin nggak kita nggak Allah? Nggak ada kata kunci lain Bapak Ibu, iman amal soleh hidup ini. Bahkan kunci kebahagiaan itu bukan harta, bukan jabatan, bukan tahta. Kita lihat orang selingkuh, narkoba, korupsi, karena mereka tidak memiliki iman amal soleh. Tapi siapa memiliki iman dan amal soleh tidak sebanyak harta mereka, Allah beri kebahagiaan hidup. Betul tidak? Makanya keberkahan itu nggak bisa diukur. Bapak Ibu jangan berpikir saya banyak kali harta bisa kemana-mana. Yang saya pahami ini keberkahan dari Allah. Saya aja bingung kok bisa. Anak saya banyak, alhamdulillah, mohon doa Bapak Ibu. Saya udah 50 lebih, istri saya udah 40 lebih. Alhamdulillah kemarin kita cek ke dokter kandungan, istri saya hamil 2 bulan. Alhamdulillah, karunia Allah dan wasilah Nutrijos. Hei, masuk itu barang. Ya boh, itu makanya. Jadi yang letoy-letoy beli Nutrijos. Ini ngajar dari subuh saya, alhamdulillah. Kelihatan letih nggak? Alhamdulillah, karunia Allah. Ya, jadi hadza min fadli Rabbi. Makanya pentingnya terus bergantung pada Allah. Nanti Allah akan memberi min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki yang tidak pernah kita sangka-sangka. Ya, yang keberapa sekarang? Ke-9. Nah, yang ke-9 nasihat beliau mengerjakan sholat malam. Nah, ternyata sholat malam adalah obat pencegah virus corona. Di mana esensinya? Bukankah dalam hadis qudsi Allah berjanji, aku sangat dekat dengan hambaku sepertiga malam terakhir. Apa yang dia mohon ku kabulkan. Dia mohon diampuni dosanya, ku ampuni dosanya. Dia mohon terhindar virus corona, Allah kabulkan. Ini kekuatan makna dari nasihat ini, dirikan sholat malam. Apalagi ahli tahajud, selain Allah janjikan tadi, Allah juga berjanji surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Allah muliakan orang ahli tahajud. Ayo Bapak Ibu, saya mengajak di saya penting, memang nggak mudah memang. Apalagi saya perasaan masih jet lag, padahal udah 10 hari saya di sini. Biasa saya keluar negeri, tapi kali ini jet lag banget saya. Karena perbedaan waktu antara Palestina, Mesir dan sini 5 jam. Kalau Arab kan 4 jam. Ini 5 jam. Jadi sekarang jam berapa ini? Jam 8, berarti di Palestina baru jam 3 siang. Jadi bapak-bapak udah tidur, saya masih melek. Perasaan masih siang. Itu contohnya begitu kan. Kalau ada jamaah udah ngantuk, saya masih melek. Orang baru jam 3 di sana. Itu contohnya demikian ya. Itu jadi sholat malam. Ayo kita mulai tingkatkan sholat malam. Apalagi sama ijabah saya paham sekali ada morning call, tahajud call, Masya Allah. Bro, corona, ayo kita tahajud yuk. Supaya pindah dari corona ke Camry yuk bro. Ya. Dan yang terakhir, yang ke-10. Nasihat beliau berdasarkan hadis Rasulullah SAW, tutuplah khususnya ibu-ibu. Sebelum tidur malam jangan langsung tidur. Tutuplah bejana makanan minuman kita di rumah setiap malam. Karena kata Rasulullah SAW ada satu malam. Dalam malam tersebut ada satu waktu Allah turunkan wabah. Jadi kalau bejana makanan minuman gak ditutup, wabahnya muncul, disitulah penyebab. Ya, jadi mulai malam ini semua kita gak boleh tidur sembarang. Selain kita ada adab tidur juga berkaitan dengan nasihat ini dan ada dalilnya memang seperti tadi saya sebutkan tadi. Tadi riwayatnya Imam, saya lupa Ahmad atau Muslim ini. Sebentar. Saya bacakannya aja. Hadis riwayat Tirmizi ternyata. Dalil dari Bilal radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah
Rasulullah SAW bersabda, kerjakanlah sholat malam. Ya. Oh ini nasihat yang lain nih. Yang tadi sholat. Kerjakanlah sholat malam oleh kalian, karena sesungguhnya ia merupakan kebiasaan orang-orang soleh. Sesungguhnya sholat malam dapat mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dari perbuatan dosa, menggugurkan keburukan-keburukan, dan mengusir penyakit dari tubuh manusia. Ya corona itu. Berikutnya yang ke-10 tadi, dalil yang berkaitan yang kita bahas barusan, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tutuplah wadah makanan dan rapatkanlah bejana minuman, karena sesungguhnya dalam setahun ada satu malam, di mana wabah akan turun padanya. Kapan itu nggak diberitahu, dalam setahun pasti ada. Makanya pentingnya setiap malam tutup bejana, tutup wadah kita dengan tutupannya. Kemudian tidaklah wabah itu melewati wadah makanan yang tidak ditutup dan bejana minuman yang tidak dirapatkan, melainkan ia akan masuk ke dalamnya. Jadi kalau nggak ditutup tempat makanan minuman, maka wabah itu masuk ke dalamnya. Dan kita makan minum. Yang paling mudah masuk pertama telur nyamuk, yang kedua cicak, yang ketiga kotoran cicak, udah pasti itu. Ya kan? Hakikatnya demikian. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan cara seperti ini tidak pernah dibahas di dunia kedokteran dan ilmu pengetahuan. Masalah nutup bejana nggak ada bahasan. Nah, kita sebagai orang beriman hanya sami'na wa ata'na, supaya kita termasuk orang yang beruntung. Inilah 10 nasihat beliau, kita ulangi. Pertama, perbanyak zikir bismillahilladzi la yadur ma'asmi syai'in fil ardi wala fis sama wa samiul alim. Yang kedua, doa Nabi Yunus alaihissalam Dhunnun, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang ketiga, jangan lupa doa keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Yang keempat tadi apa? Berlindung pada Allah, ya. Banyak berlindung pada Allah, mohon perlindungan pada Allah dari bala dan musibah dan sebagainya. Yang kelima tadi apa? Mohon keselamatan di waktu pagi dan petang, atau bahasa kita jangan tinggalkan zikir pagi dan petang. Khususnya Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, kan itu hakikatnya ya, sampai habis. Terus yang ke berapa? 6. Memperbanyak doa, khususnya doa tadi Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayil asqami. Yang ke-7, menghindari tempat-tempat yang ada wabah. Jadi jangan sok gagah-gagahan. Kalau memang nanti ada bahasa tidak boleh bekerja, melewati pakai KRL Depok tidak boleh bekerja, udah kita sami'na wa ata'na. Bahkan ada nasihat dari Syekh Ruhaili tadi, kalau memang salaman ini penyebab virus corona yang menyebar, kita dibolehkan jangan salaman. Karena kita tidak tahu kan virus nggak kelihatan. Karena menolak madarat lebih utama dibanding manfaatnya. Manfaatnya apa? Gugur dosa. Tapi tadi udah kita ini udah bismillah karena Allah. Jangan takut. Tadi saya salaman dengan Ustadz. Ustadz baru pulang 4 negara. Terpapar virus corona pula. Karena wali kota kami itu dalam pantauan. Memang agak unik. Saya tiba, beliau terbang ke Turki. Dari Turki ke Azerbaijan. Kemarin kami telekonferen. Di Hotel Pangrango ada rapat kerja MUI. Saya hadir. Telekonferen, beliau mohon doanya. Khususnya untuk warga Bogor. Semoga beliau terhindar. Tapi ya sudah mulai ada indikasi. Ya, Menteri Perhubungan yang sudah jelas. Ya, hakikatnya demikian. Nah, yang berapa sekarang? Ke-8? Apa tadi? Ke-8? Senantiasa berbuat amal soleh. Amal soleh terbaik tadi apa? Di antaranya banyak infak sedekah. Dan ke-9? Mengerjakan sholat malam. Karena dalam sholat malam kita bisa sangat dekat dengan Allah. Bahkan perbanyak doa dalam sujud kita, Bapak Ibu. Ya, minta. Boleh nggak Ustadz doa dalam sujud bahasa Indonesia? Sebagian ulama membolehkan selama doa Indonesia itu cukup di hati, tidak boleh dilafazkan. Ya Allah, hamba berlindung diri hamba, keluarga hamba dari lingkungan al-ijabah dari virus corona. Boleh cukup di hati. Tapi kalau di luar sholat, angkat tangan. Bahkan kalau perlu kita kunut nazilah di sini Pak Yani, Pak Joko. Tapi arti kunut nazilah bukan hanya waktu subuh, 5 waktu sholat. Mohon perlindungan pada Allah. Sayang pemerintah ini wapresnya kok diem aja. Mana bahasa? Mari kita berlindung pada Allah, istighosah, kunut nazir, mana bahasanya? Meneng wae.
Ya. Yang ada tentang dunia dan dunia. Pada orang yang paling hebat dunia, virus corona paling banyak. Italia, Jerman, dan sebagainya kan tercemar. Nggak ada lagi kekuatan dunia. Ya, berhadapan dengan kekuatan Allah nggak ada apa. Harusnya kita kembali pada kekuatan Allah. Keimanan ditingkatkan. Dan yang terakhir ke-10 apa? Tutup bejana-bejana makanan minuman di waktu malam hari. Karena dalam 1 tahun Allah turunkan wabah. Kapan itu nggak diceritakan, nggak digambarkan. Cuman ada 1 malam wabah itu turun. Makanya mulai malam ini kita tutup bejana makanan dan minuman. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada yang nanya? Alhamdulillah jelas. Tinggal diamalkan. Semoga Allah lindungi kita dari virus corona. Allah lindungi kita, bukan virus ini yang paling bahaya, yaitu virus akidah dan iman. Ini adalah virus terbesar, dan terbesar di tengah umat Muhammad ada virus namanya wahan, cinta dunia dan takut mati. Ketahuan kan sekarang pada takut mati? Coba bayangkan, cinta dunia. Dan Allah nggak takut. Buktinya selama virus corona jamaah nggak bertambah, malah berkurang. Takut keluar rumah. Nah ini yang keliru. Na'udzubillah min dzalik. Kita akhiri, al-afu minkum. Mohon maaf segala kekurangan saya. Semoga musyawarah ijabah ada yang namanya perjalanan spiritualnya 3 masjid. Ya, coba aja di upgrade. Minta aja ke travelnya di upgrade. Tanggung sudah. Minta aja ke Aqsa sekalian. Supaya lengkaplah sudah perjalanan kita dalam hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.